Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Tanasi, NIM 2014200023, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini, saya akan menceritakan ulang isi dialog Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir tentang Muhammadiyah. Baiklah, langsung ke topiknya saja. Ibu kota Muhammadiyah di Jogja, tetapi punya kantor besar juga di Jakarta. Jadi kantornya ada dua, di Jogja dan di Jakarta. Karena memang Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mendirikan dari pusat pergerakannya di Jogja. Jadi beliau dulu adalah penghulu sebagai kiai dan tokoh. Selanjutnya, karena etos Muhammadiyah itu sejak awal berdiri mengajari untuk berbuat hal yang baik. Contohnya seperti membuat PAUD, rumah sakit, perguruan tinggi, dan yang paling penting membuat panti jompo. Kalau kita lihat dari awal Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi yang memang melayaninya itu tidak milih-milih. Dan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, usianya masih muda, yaitu 21 tahun. Pertama kalinya ketika beliau ingin berdiskusi dengan tokoh-tokoh Kristen Katolik, dia selalu terbuka, kemudian belajar ingin mengajar di sekolah Belanda, mengajarkan agama, tapi dia mintanya tidak usah jadi guru resmi, tetapi menjadi guru informal saja. Pokok selanjutnya, sekarang Muhammadiyah mempunyai 117 rumah sakit. Beberapa universitas Indonesia terlihat seperti poliklinik, balai kesehatan itu sekitar 470-an. Jadi, hampir 600 semua itu yang kita buat. Dan sekarang, Muhammadiyah mengembangkan sayap ke negara luar seperti negara tetangga. Jadi, gini ceritanya dulu. Ketika globalisasi itu datang, kita mulai resah ada perguruan tinggi asing datang ke kita. Kita berpikir ini nggak bisa dicegah, suka nggak suka, maka lebih baik kita keluar dan dirintislah mendirikan Universitas Muhammadiyah Malaysia. Waktunya lama, sekitar 4 tahun gitu, sejak saya dapat amanat ketemu Menteri Pendidikan, ketemu para tokoh Malaysia dan Raja Perlis. Alhamdulillah juga dari Indonesianya dapat rekomendasi untuk diproses, dan kemarin 1 Hijriah itu kita dapat bahwa surat resmi izin lulus untuk membuka universitas di sana. Namanya University Muhammadiyah Malaysia. Selanjutnya, di Muhammadiyah anggotanya jarang menghitung asetnya, tetapi kami percaya karena pengelolaannya satu sistem. Jadi, ini kata Pak Yusuf Kalla yang sempat diwawancarai Master MI Muhammadiyah. Ini seperti holding company. Kata beliau, karena semuanya dalam terpusat seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, lembaga-lembaga BPR itu, semuanya bahkan aset tanah atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Semuanya disertifikasi atas nama organisasi, jadi tidak ada yang atas nama pribadi. Dan musibah pandemi ini mengajarkan kita untuk makin cerdas dalam menggunakan teknologi. Cuma memang akan masih ada lagi juga yang masih ada kesenjangan antara kemampuan kita. Dan secara IT gitu kan, dengan adaptasi anggota warga dan radius tanah air, kita memang nggak gampang ya. Jadi kami ingin berbagi di Papua misalkan. Muhammadiyah insya Allah organisasi yang diliting di sana dan diterima masyarakat luas di Papua Barat itu kita punya di Manokwari, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan. Kemudian di Kota Sorong kita punya Universitas Muhammadiyah Sorong, mahasiswanya ada 6 ribuan. Kemudian di kabupaten ada Universitas Muhammadiyah yang baru, tapi juga cukup luas jangkauannya. Pokok selanjutnya, memang dari awal pada saat sang pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, memang pluralisme itu memang diusung betul. Itulah warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang inklusif. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada kita bahwa kita jadi umat muslim itu juga harus cerdas. Sampai beliau mengutip Al-Quran, ciri orang cerdas itu yang sering dikutip dan diajar adalah orang yang selalu menerima pendapat, proposisi, pandangan, informasi dari berbagai pihak dan kita ambil yang terbaik. Maka dari itu, untuk generasi milenial terhadap warga Muhammadiyah yang muda-muda ini, jangan pernah takut belajar kemanapun, dan kita harus punya jiwa yang besar untuk maju, bahwa kita bisa belajar dari manapun, sendiri atau dari siapapun. Itu yang membuat Muhammadiyah selalu memberikan statement jelas kalau ada upaya-upaya yang mengusik masalah keberagaman pluralisme. Selanjutnya,
PAUD yang dikelola Aisyah itu ada 23 ribuan. Gurunya ya banyak yang sukarelawan dan kita terus berusaha untuk membuat mereka terlayani. Sekarang kita sedang memberdayakan ke aspek ekonomi. Kita ingin terus BPRS kita hidupkan, kemudian juga usaha-usaha ekonomi mikro menengah, bahkan mulai ke bisnis yang agak digital. Selanjutnya, setiap universitas itu punya binaan, universitas lain atau juga kegiatan lain di daerah-daerah terjauh. Di Maluku misalkan, baru saja berdiri Universitas Muhammadiyah Maluku yang dibina oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu PP Muhammadiyah punya program. Di sana kan pulau ada 1.200 lebih ya kalau di Maluku itu. Bayangkan, itu kalau untuk sakit aja kan susah. Jadi kita beli kapal apung namanya, untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Melihat kapal inilah yang keliling ke beberapa pulau kecil. Dan untuk melayaninya kita siapkan dokter gitu dan lain sebagainya. Itu sudah lama, sejak 2016. Jadi itu cara kita berbagi. Artinya bahwa ketika kita ada kelebihan dari usaha kita itu tidak untuk dikapitalisasikan jadi modal, tetapi untuk sosial. Dan selanjutnya, khairun nas anfa'uhum linnas, yakni orang terbaik adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Organisasi terbaik juga bisa dilakukan, dan negara terbaik adalah yang memberi manfaat untuk rakyatnya dan untuk orang lain. Jadi Muhammadiyah punya segalanya untuk menjadi sebuah organisasi Islam yang barangkali sudah bertaraf dunia ya. Insya Allah kita ada di 27 negara, baik Muhammadiyah maupun Aisyahnya. Dikatakan bahwa Aisyah itu organisasi perempuan terbesar di dunia. Karena itu tadi, satu-satunya yang punya 3 universitas dan 6 perguruan tinggi, kemudian punya 23 ribu PAUD, kemudian juga sekolah dan rumah sakit juga. Aisyah itu punya rumah sakit, dan rumah sakitnya itu bagus-bagus, yang dikelolanya itu bersih-bersih. Selanjutnya, di era digital ini yang paling penting itu kan membangun kesadaran kolektif bahwa kita bisa maju bersama. Kita bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan membangun level peradaban yang lebih baik, termasuk di aspek keadaban. Dan topik selanjutnya, pertanyaan. Konfirmasi sikap PP Muhammadiyah ke dunia politik itu sikapnya seperti apa ya? Oke. Jadi PP Muhammadiyah sejak periode ke periode, sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan pertama memandang politik itu positif dan baik untuk membangun bangsa dan negara menjadi maju. Yang kedua, politik itu bisa diperankan 21 oleh partai politik. Parahnya pada rebutan atau memperebutkan posisi di pemerintahan, dan itu memang saatnya partai dan kewajiban partai, tapi komentarnya harus bagus, konstitusional dan beradab. Dan ketiga, politik yang menyangkut kebangsaan yang berkenan high politik. Jadi Muhammadiyah ini paling tidak suka 2 hal. Kesatu, hilangnya objektivitas, yang kedua, hilangnya keadilan. Jadi gini, negara ini dibangun harus di atas subjektivitas. Siapapun berhak untuk memimpin negara ini, dan ketika dia memimpin, dia tidak untuk satu golongan, tidak untuk satu kepentingan, harus memilih semuanya. Maka, dalam mengurus negara dia juga harus objektif. Agama mengajarkan jangan sampai kebencianmu kepada seseorang atau situasi membuat kamu tidak adil. Begitu juga karena kesukaanmu pada seseorang atau situasi membuat kamu juga tidak adil. Jadi suka dan tidak suka jangan membuat kita berbuat yang tidak adil. Nah, itu yang diperankan oleh Muhammadiyah agar bangsa ini bagus. Siapapun boleh memimpin, tetapi ingat bahwa itu bukan untuk dirinya, bukan untuk kroninya, dan bukan untuk partainya, dan juga bukan untuk golongan tertentu. Muhammadiyah ini organisasi dalam masyarakat yang bisa luas berhubungan dengan manapun. Oke, sekarang kan Taliban menguasai Afghanistan. Sikap Muhammadiyah bagaimana? Sikap Muhammadiyah kan punya pedoman, yaitu namanya buku, dan ini hasil utama negara Pancasila, Darul Ahdi wa Syahadah, bahwa Indonesia ini negara dasarnya Pancasila, dan ketika kita sudah bersepakat tidak boleh ingkar dari kesepakatan itu, termasuk berorientasi ke hati lain. Dan kemudian yang ketiga,
Darussyahadah harus kita bangun. Nah, dengan dasar itu, maka sikap Muhammadiyah terhadap Afghanistan itu ya mengikuti apa yang menjadi sikap negara, bahwa kita saling menghormati setiap negara apapun ideologinya, corak pemerintahan, dan sebagainya. Semua agama, semua organisasi kemasyarakatan partai politik itu, biarpun ada relasi dan simpati pada berbagai organisasi di tempat luar, tapi ketika di Indonesia itu, semua harus berideologi Pancasila. Dan Indonesia ini milik bersama, maju mundurnya tergantung kita. Agama dan umat berbeda harus hadir di barisan terdepan untuk mencerdaskan, mencerahkan, mendamaikan, menyatukan, dan memajukan peradaban bangsa. Pada posisi itulah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berbuat terbaik dan dirahmati Tuhan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Dan harapan saya pada Ananda yang milenial, generasi milenial, jadilah generasi bangsa yang mewarisi nilai-nilai luhur itu dengan realitas baru yang ke depan jauh lebih kompleks, sehingga harus menjadi generasi yang menghargai jejak sejarah, keluhuran budi, kecerdasan, dan nilai-nilai kemampuan. Baiklah, jadi pendapat saya tentang Muhammadiyah adalah organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena Muhammadiyah dapat mengajarkan kita untuk belajar peduli kepada orang lain, menjadikan kita memiliki sikap yang baik dan berakhlak mulia. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai ajaran tentang kemajuan untuk mewujudkan peradaban umat manusia yang utama. Kemajuan dalam pandangan Islam melekat dengan misi kekhalifahan manusia yang sejalan dengan sunatullah kehidupan. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhiru qaullah lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.